Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin 5 Juli 2021 dalam Pekan Biasa ke-15. Kita merayakan Santo Antonius Maria Zakaria. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, Injil hari ini sangat menyentuh saya. Tuhan Yesus bersabda, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya membayangkan betapa menderitanya perempuan itu, menderita pendarahan selama 12 tahun. Namun karena imannya yang teguh, dia yakin bahwa hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia pasti sembuh dan dia benar. Apa yang ada di dalam benak Anda? Hebat, imannya hebat, keyakinannya kuat. Ada perjuangan yang harus perempuan itu jalani setiap hari selama 12 tahun. Ada perjalanan hidup yang dia jalani sepanjang 12 tahun. Apa yang bisa kita lakukan supaya sembuh? 12 tahun bukanlah waktu yang pendek. Iman saya berkata, setialah kepada Tuhan. Semakin perbanyak doa Anda dan saya. Tuhan tidak menjawab doa saya, tapi yakin dan tetaplah berdoa. Hanya dengan meminta kepadanya saja, maka kita akan sembuh.
maka COVID-19 akan segera berakhir. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tetaplah mengucap syukur atas segala hal yang terjadi, sehingga pada saatnya Tuhan Yesus akan menjamah kita dan kita segera bangkit lagi. Marilah berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya sendiri, terhimpit. Mari umat Stefanus, kita berdoa untuk renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus. Semoga gereja kita bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga renovasi gedung gereja paroki kami berjalan lancar dan bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur, karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Ini semua kami mohonkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.